Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bid'ah hasanah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah? Karena kita dapati sebagian ulama memang mengatakan ada bid'ah hasanah, ya. Seperti dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-bid'ah bid'atan, ya. Bid'ah madhmumah wa bid'ah mahmudah, ya. Bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji, ya. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i tersebut? Ini yang perlu kita pelajari, ya. Yang kita dapatkan bahwasanya secara umum para ulama terbagi menjadi dua, ya. Sebagian mengatakan bid'ah tidak ada yang hasanah, semuanya sesat, ya. Yang sebagian ulama mengatakan bid'ah ada bid'ah yang hasanah. Nah, bagaimana kita mengkompromikan dua pendapat ulama tersebut? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Taib, bid'ah, ya, secara bahasa, ya, artinya sama dengan sesuatu yang baru, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ardh. Allah yang badi, yang menciptakan langit. Tidak ada yang pernah menciptakan langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah juga, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku bukanlah bid'ah dari para rasul, yaitu Rasulullah maksudnya adalah bukan perkara yang baru. Sudah ada rasul-rasul sebelum Nabi, maksudnya sudah ada rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang baru. Makanya kata Allah, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukanlah perkara yang baru, ya. Adapun secara syar'i, ya, secara istilah, maka di sini kita melihat ada dua metode ulama, ya, dua metode ulama, ya. Metode yang pertama menganggap seluruh perkara agama, perkara yang berkaitan dengan agama, yang tidak ada di zaman Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah definisinya dari An-Nawawi, Al-Izz bin Abdul Salam, ini Al-Izz bin Abdul Salam. Kemudian juga dan An-Nawawi, ya, Al-Aini, dari banyak ulama yang mendefinisikannya seperti ini. Jadi semua perkara agama yang berkaitan agama yang tidak di zaman Nabi maka disebut dengan bid'ah. Ini metode pertama. Metode yang kedua, ya, dia hanya berkaitan dengan, ya, bid'ah adalah perkara baru dalam agama namun berkaitan dengan cara atau ritual tertentu, ya, yang jadi mirip dengan yang diada-adakan sehingga mirip dengan sunnah, dengan ritual sunnah. Di antara yang berpendapat seperti ini, seperti yang definisi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam I'tisam, ya. Asy-Syatibi
Kemudian ini juga mirip dengan Ibn Taimiyah ya. Dan banyak ulama ya, misalnya ya, dan lain-lainnya. Apa bedanya dua definisi ini? Kalau definisi yang pertama, dia mencakup seluruh perkara agama, ya, yang pokoknya ada perkaitan perkara agama yang tidak di zaman Nabi maka disebut bid'ah. Sehingga definisi seperti ini cenderung kepada seperti makna bahasa. Makna bahasa ya. Makanya Al-Izz bin Abdissalam diikuti oleh Nawawi dan yang lainnya sehingga mereka membagi bid'ah menjadi 5 ya. Sehingga karena ini berkaitan pokoknya perkara agama yang tidak di zaman Nabi berkaitan dengan mencakup sarana maupun ritual ya. Makna bahasa sehingga mencakup sarana dan ritual ya. Mencakup sarana dan ritual. Ya. Sehingga mereka membagi bid'ah menjadi 5. Sehingga bid'ah dibagi menjadi 5. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Di antaranya misalnya bid'ah yang wajib. Bid'ah wajib. Bid'ah wajibah maksudnya. Terus adalah bid'ah mustahabbah atau ya, mustahabbah yang dianjurkan. Itu namanya bid'ah yang makruhah ya. Seperti hukum fikih. Nanti ada bid'ah yang haram ya. Bid'ah yang haram. Yang haram. Ada bid'ah yang mubah. Ya, bid'ah yang mubah. Nanti bid'ah yang wajib contohnya apa? Dia contohkan seperti belajar misalnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu di zaman Nabi tidak ada karena tidak perlu belajar ilmu nahwu. Orang Arab sudah para sahabat semua jago bahasa Arab. Ilmu mustalah hadis enggak perlu. Di zaman Nabi enggak ada. Mustalah hadis. Kenapa tidak ada? Ya para sahabat langsung dengar dari Nabi, enggak perlu periksa sanad, wong sahabat langsung sampai ke Nabi. Jadi enggak perlu belajar mustalah. Mustalah diperlukan zaman sekarang ketika tidak tahu perawinya ini bagaimana ketemu atau tidak, maka perlu belajar mustalah hadis. Ilmu jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kredibilitas perawi. Apakah dia thiqah, apakah dia dhaif, apakah dia kadzdzab, apakah dia matruk ya. Sehingga diketahui dia mudallis atau bukan, diketahui hadis ini bisa diterima atau tidak. Di zaman Nabi enggak perlu ini semua. Karena sahabat langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di zaman setelah sahabat, setelah tabi'in, ilmu ini wajib. Ilmu ini apa? Wajib ya. Jarh wa ta'dil, kemudian mustalah hadis, misalnya ilmu nahwu ya. Kemudian bid'ah yang dianjurkan, bid'ah mustahabbah, contohnya misalnya beliau berikan bikin jembatan untuk kegiatan agama, misalnya bikin pondok. Zaman Nabi nggak ada pondok. Nah, bikin pondok misalnya. Terus apa lagi ya? Misalnya mungkin mengumpulkan Al-Quran, entah wajib atau mustahabah, tapi di antaranya mengumpulkan Al-Quran ya, dalam satu mushaf ya, dikumpulkan ya. Misalnya memberi titik, memberi harokat atau titik-titik di Al-Quran. Ya, seperti itu. Nanti bid'ah makruh saya lupa contohnya. Bid'ah haram misalnya bid'ah akidah ya, bid'ah murji'ah misalnya, qadariyah ya, dan lain-lainnya. Bid'ah yang mubah misalnya makanan-makanan yang model baru ya, atau yang sehingga berkaitan dengan hal-hal kita bisa baca nanti dari Ali bin Abi Salam. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ali bin Abi Salam ketika bagi bid'ah, dia melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang tidak di zaman Nabi tanpa memandang dia sarana atau ritual, ya. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dalilnya
dalilnya perkataan Umar. Umar berkata tentang salat tarawih, nikmatil bid'atu hadhihi. Ya. Kata Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya. Sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih. Inilah yang juga dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji, Imam Syafi'i berdalil seperti dalam kitabnya Al-Baihaqi Manaqib Syafi'i, dia berdalil dengan perkataan Umar. Karena Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti adalah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dari sinilah inilah dalil Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah tercela sama bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji, hasanah. Baik. Adapun metode ulama yang satunya seperti disampaikan oleh Syatibi, ya, dia hanya menuju kepada fokus kepada ritual, bukan sarana. Ya, bukan sarana. Sehingga mereka mengatakan kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, ya. Rasulullah berkata dalam banyak hadis, kullu bid'atin dhalalah, ya. Semua bid'ah sesat. Tidak ada pengecualian. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terus perkara-perkara yang ritual bagaimana? Lantas bagaimana sarana? Lantas bagaimana perkara sarana? Lantas bagaimana dengan perkara-perkara sarana? Yang tadi disebutkan, ya, contoh ilmu nahwu, seperti ilmu nahwu tadi, ilmu mustalah, kemudian jarh wa ta'dil, kemudian misalnya bikin pondok, contohnya mengumpulkan Al-Quran, mengharokati Al-Quran, ini mereka juga mengatakan ini baik, mereka setuju ini semua perkara baik, ini semua perkara agama yang baik, perkara agama baru yang baik, tapi ini bukan bid'ah secara syariat, karena dia bukan ritual. Mereka menamakannya dengan al-maslahah mursalah. Apa itu al-maslahah al-mursalah? Al-maslahah, kemaslahatan yang dilepaskan. Artinya kemaslahatan dilepaskan. Maslahat ada 3 dalam syariat. Ada namanya maslahat yang mu'tabarah, itu kemaslahatan yang dianggap oleh syariat. Ada namanya maslahat yang mulghat, maslahat yang tidak dianggap oleh syariat, seperti bir ada maslahatnya bikin tenang, khamar misalnya, kemudian judi ada maslahatnya bisa kaya mendadak, tapi itu maslahat enggak dianggap. Dukun terkadang bisa menyembuhkan, ini maslahat yang tidak dianggap. Ada maslahat yang dianggap banyak, seperti dengan salat berjamaah, bisa berkumpul, bertemu. Ada maslahat yang tidak disinggung oleh syariat, tidak ditetapkan dan tidak ditolak, namanya maslahat mursalah, maslahat yang dilepaskan. Dan di sini kita menilai ini apa tujuannya. Kalau tujuannya kebaikan, maka kita anggap baik, ya. Nah, ini semua ilmu nahwu, ilmu mustalah, jarh wa ta'dil, bikin pondok, ini bukan ritual, dia hanyalah sebagai sarana. Nah, bagi kelompok ulama sini menamakan ini dengan bid'ah hasanah, ya. Yang kelompok ini menamakannya adalah bid'ah hasanah.
Sementara kelompok yang ini mengatakan namanya maslahat mursalah. Maslahat mursalah. Jadi ada perkara-perkara yang disepakati oleh kedua kumpulan ulama tersebut, hanya saja mereka berbeda dalam masalah penamaan. Sebagian menamakan bid'ah hasanah, sebagaimana Al-Iz bin Abdus Salam menamakan ini bid'ah yang wajib, ini bid'ah yang mustahabbah. Sementara Syatibi dan yang lainnya menamakan sebagai maslahah mursalah, tidak disebut dengan bid'ah ya. Baik. Jadi sebenarnya untuk sampai tahapan ini saja tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan kita sebenarnya adalah suatu ritual yang benar-benar tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dikatakan bid'ah hasanah atau tidak? Adapun yang seperti ini, maka sepakat, semua ulama sepakat. Cuma mereka membedakan nama. Satu menamakan bid'ah hasanah, satu menamakan maslahah mursalah. Kalau ditinjau dari dua metode ini, mana yang lebih kuat ya? Ini semuanya khilaf, namanya khilaf yang lafzi, khilaf tidak hakikat karena ternyata sama-sama sepakat kok boleh, cuma namanya dibedakan. Namun mana yang lebih tepat, kita namakan bid'ah hasanah atau kita namakan itu bukan masalah bid'ah, karena bid'ah itu adalah ritual, bukan mengenai sarana untuk menjalankan ritual tersebut. Jadi kalau di sini kan yang penting baca Qur'annya. Di antara metode kita untuk mudah baca Qur'an ya Al-Qur'annya diharokati. Zaman dulu enggak perlu karena mereka udah ngerti. Ya, yang penting kita bisa tahu bahasa Arab. Nah, kalau zaman dahulu tidak perlu ilmu. Nah, kita belajar ilmu nahwu untuk bahasa Arabnya. Ya, ini cuma sarana doang. Kita mengenal hadis sahih atau tidak, kita harus tahu ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil. Biar mudah belajar agama, kita bikin pondok. Di zaman Nabi enggak ada. Tapi itu semua berkaitan dengan sarana ya. Yang benar bahwasanya saya lebih condong pada pendapat ulama yang kedua, bahwa ini semua bukan bagian dari bid'ah karena dia bukan ritual. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah kalau dimaksudkan dalam makna syariat maka semuanya tercela. Ya, kalau bid'ah secara definisi syariat sebenarnya semuanya tercela dan itu diikuti juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dia mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat tercela ya. Seluruh bid'ah dalam syariat tercela. Adapun pembagian Al-Iz bin Abdus Salam, kemudian Nawawi dan yang lainnya, maka ini adalah bid'ah secara bahasa sebenarnya. Bid'ah secara bahasa cuma keterkaitannya dengan perkara-perkara agama yang baru ada di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini bahasa ya. Kalau namanya bid'ah syariat semuanya tidak apa namanya? Semuanya tercela, semuanya tercela. Taib. Ini mukaddimah, setelah ini kita lanjut. Tolong dihapus. Jadi kita tahu ternyata masalah bid'ah ada perkara yang sama-sama disepakati dari dua kelompok ulama, yaitu berkaitan dengan sarana ya. Makanya kalau gitu mikrofon bid'ah dong, itu sarana. Kita nggak bahas itu. Pesawat naik haji pakai pesawat. Ya, zaman Nabi nggak ada, tapi itu bukan ritual, itu hanyalah sarana untuk kita bisa naik haji. Mobil bid'ah dong, gimana ya? Ini bukan bid'ah secara syariat, itu bid'ah secara bahasa. Mobil, mikrofon, HP, kamera sekarang, YouTube, Facebook, ini semua nggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zoom, ya ini semua adalah sarana untuk kita. Tapi ngajinya itu yang ibadah, itulah ritual ngajinya. Adapun sarana itu tidak kita bahas. Itu kembali kepada masing-masing, itu perkara duniawi, ya itu adalah bid'ah, dia bid'ah tapi secara bahasa, bukan bicara bid'ah secara syariat. Karena bid'ah secara syariat yang benar adalah suatu thariqah mukhtara'ah fid din, ya. Yuqsadu bisulukiha al-mubalaghah fil ibadah, fil ta'abbud. Yaitu ada suatu metode atau cara yang ditempuh, yang diada-adakan tidak di zaman Nabi, dimaksudkan untuk menjalaninya agar bisa beribadah kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh, ya. Dan atau dia mudahiyah, dia mirip dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas sebenarnya ya. Itu yang kita bahas. Itulah bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, yang ini dirojikan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat maka dia tercela, semuanya tercela. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama Syafi'iyah juga, ya. Seluruh bid'ah dalam syariat tercela, ya. Oleh karenanya ketika dibawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bid'ah ada dua, kita katakan Imam Syafi'i sedang berbicara bid'ah secara bahasa. Ya. Sama seperti Umar bin Khattab ketika mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi.
itu juga Umar bin Khattab sedang berbicara bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara syariat semuanya tercela, semuanya tercela. Taib. Bid'ah, semua bid'ah sesat. Atau pembahasan-pembahasannya. Ada banyak bahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama, ikhwan, bahwasanya agama sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadinya jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Oleh karenanya ada seorang Yahudi atau musyrik datang kepada Salman, dia mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabimu ngajarin segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman, ajal, benar. Semuanya telah diajarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diajarkan. Agama sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada tambahan. Kemudian yang perlu kita yakini juga bahwasanya Nabi telah menyampaikan semuanya. Semuanya ya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disembunyikan. Jika berkaitan dengan syariat. Dengan syariat yang mendekatkan kepada Allah. Mengantarkan ke surga. Ya. Ada, terkadang Nabi menyembunyikan suatu masalah pribadi, bukan berkaitan dengan syariat yang bisa mengantarkan kepada surga. Tapi semua yang mengantarkan kepada surga, illa qad buyyina lakum, semua telah dijelaskan. Tidak ada satu perkara pun yang mengantarkan kepada surga kecuali Nabi jelaskan, dan tidak ada satu perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah Nabi peringatkan. Jadi karena agama sudah sempurna. Terus hal yang perlu kita ingat juga bahwasanya berikutnya bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Orang punya niat baik saja tidak cukup. Betapa banyak punya niat baik ternyata tidak mendapatinya. Berkata Ibnu Mas'ud, "Kam min muridin bil khair lan yusibahu." Artinya betapa banyak orang ingin kebaikan namun tidak mendapatinya. Harus ada aturannya ya. Dan dalil akan hal ini banyak. Contohnya seperti hadis syatuka syatulahmin. Kambingmu kambing daging saja. Hanya kambing daging, bukan kambing korban. Jadi ada seorang sahabat, dia berniat dia menyembelih kambing sebelum sholat Id. Kita tahu namanya menyembelih kambing harus setelah sholat Id. Ya, tapi dia menyembelih kambing sebelum sholat Id. Ditanya sama Nabi, kenapa? Dia niatnya baik. Dia mengatakan, saya ingin kambingku yang pertama disembelih. Hatta ut'ima jirani wa ahla baiti, ya, agar saya segera bisa memberikan makanan kepada, niatnya baik. Begitu nyembelih sebelum sholat, begitu habis sholat sudah bisa disantap. Niatnya baik. Niatnya baik, tapi Nabi mengatakan syatuka syatulahmin. Kambingmu kambing biasa, bukan kambing korban, karena kamu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga contohnya tentang 3 orang yang semangat ibadah. Ya. Ada 3 orang datang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian dikabarkan Nabi sholatnya begini. Ka'annahum taqaluha. Menurut mereka, Nabi
tidak terlalu banyak ibadahnya. Sementara Nabi kan sudah dijamin masuk surga. Kalau kita belum terjamin. Kalau gitu kita harus lebih banyak ibadah daripada Nabi. Ya, logika mereka main. Kalau Nabi yang sudah dijamin masuk surga ibadahnya segitu, kita yang banyak dosa harus lebih banyak daripada Nabi. Akhirnya 3 orang ini semangat. Satu mengatakan, ini sa'asum wala uftir. Saya akan puasa setiap hari dan aku tidak akan berbuka. Dan satu mengatakan, aqumul lail wala anam. Saya akan sholat malam semalam suntuk dan aku tidak tidur. Yang satu mengatakan, sa'atazilun nisa, aku akan tinggalkan wanita seluruhnya. Saya tidak mau nikah. Nikah bikin masalah, bikin ganggu, kita enggak bisa ibadah. Akhirnya Nabi dengar. Jadi mereka punya ide bagus nih. Niatnya bagus, idenya bagus agar bisa ibadah sebanyak-banyaknya. Apakah Nabi mengatakan, "Oh, kamu yang bilang ini, semangat, ayo semangat." Enggak. Kamu yang tidak mau nikah karena mau beribadah, ayo semangat. Nabi tidak begitu. Nabi tegur satu-satu, Nabi bantah satu-satu. Siapa tadi yang bilang begini-begini? Fa inni akhsyakum lillah wa atqakum. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku salat malam, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci dengan sunnahku bukan dari golongan. Ini contoh Nabi bahwa ini 3 orang niatnya baik tapi Nabi tidak terima. Ya. Nabi tidak terima, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idenya bagus tapi tidak terima. Sama ini juga pertama idenya bagus. Berikutnya contoh perkataan Anas para sahabat tidak berdiri jika Nabi lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Maka ana ahadun ahabba ilaihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik." Adalah para sahabat tidak ada yang paling mereka cintai seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Nabi datang mereka tidak berdiri, suruh Nabi lewat gitu enggak. Ya. Kenapa? Mereka tahu Nabi tidak suka. Ide mereka ada. Idenya bagus, kalau kita berdiri kan Nabi senang. Nabi senang, tapi mereka timbang ide mereka tersebut dengan hadis Nabi. Ternyata Nabi tidak suka, maka mereka tidak berdiri menyambut Nabi SAW dan itu ide yang bagus tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian yang sangat jelas adalah kisah Ibnu Mas'ud dalam riwayat Darimi. Kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama orang-orang yang berzikir berjamaah. Yang berzikir berjamaah. Ketika dia datang ke masjid, tahu-tahu ada orang-orang sedang berzikir, satu orang memimpin. Halilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah rame. Terus kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibnu Mas'ud tegur. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, uddu sayyi'atikum. Daripada kalian begini, mending kalian hitung dosa-dosa kalian. Kalau kalian dosa-dosa kalian dapat pahala ya. Adapun cara begini, laqad fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam au iftatahtum babad dhalalah. Kalian begini sudah mengungguli para sahabat atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Ya, cuma 2. Sahabat tidak ada yang seperti ini seperti kalian. Ketika kalian bikin model ibadah seperti ini, laqad fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah mengungguli para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Nabi Ibnu Mas'ud sahabat senior tegur. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman wa Ibnu Mas'ud, kami begini ingin kebaikan ya, daripada ngobrol, daripada bengong, mending kita zikir rame-rame. Kalau sendiri mungkin ngantuk, rame-rame kita semangat. Ibnu Mas'ud mengatakan kaidahnya, kam min muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Ya. Berarti niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup ya. Demikian juga seperti praktek Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ya. Praktek Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar, jadi ada orang ketika bersolawat, ketika bersin dia bilang alhamdulillah, kemudian dia mengatakan wassalamu ala rasulillah. Jadi setelah dia bersin, dia mengucap assalamu ala rasulillah. Jadi tambahan bagus kan kalau kita bersin kita bersolawat assalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi Ibnu Umar tegur ya, tidak boleh. Ya. Bersolawat itu bagus, tapi jangan dijadikan zikir bersin. Jangan dijadikan zikir bersin. Ya. Tidak boleh. Ya. Ustaz kan salawat bagus. Iya, salawat bagus, tapi jangan kau bikin zikir bersin. Yang ada kalau kita bersin cuma bilang alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Jangan kita hacim alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak boleh. Yang menegur siapa? Ibnu Umar. Karena itu tidak pernah contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau bikin syariat baru, ya. Tapi bagaimana kalau ada orang bersin hacim
alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita enggak boleh. Ini Al-Fatihah kan enggak boleh. Enggak boleh baca Al-Fatihah. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi jangan kau jadikan zikir rangkaian apa? Bersin. Ya. Baik. Niat baik saja tidak cukup. Harus ada contohnya, harus ada contohnya. Perkara berikutnya yang ingin saya sampaikan. Seluruh lafal-lafal hadis yang sahih tidak ada bid'ah hasanah. Ini tidak ada bid'ah hasanah. Di antaranya seperti hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir ya. Di antara hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah kullu itu seluruh bid'ah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat di neraka. Setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka jahanam. Dalam riwayat wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Ya. Satunya lagi hadis Irbad bin Sariyah. Ini hadis Jabir. Yang kedua hadis Irbad Jariyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini hadis ini tadi hadis Jabir. Ini hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa fatrah. Wa man kanat fatratuhu ila al-bid'ah faqad dhalla wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Kata Nabi, setiap amalan itu ada semangat dan ada malasnya. Barang siapa yang di masa futur kepada bid'ah, maka dia telah sesat. Barang siapa yang futurnya kepada sunnah, maka dia telah dapat hidayah. Di sini Nabi cuma membandingkan antara bid'ah dan sunnah. Bid'ah lawan sunnah. Ya kalau bid'ah hasanah berarti bukan lawannya sunnah. Bid'ah ya lawannya sunnah. Tidak ada lafal bid'ah hasanah sama sekali. Apalagi hadis Jabir ini, Nabi selalu berkhutbah. Khutbah berulang-ulang, sering mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nabi berulang-ulang dalam berbagai macam majelis. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah, Nabi pasti bilang kecuali sekali saja. Tidak pernah. Nabi enggak pernah mengucapkan kecuali. Ya. Kemudian Nabi juga berkata dalam riwayat yang lain, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara, ya. Perhatikan ini. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, yang baru dalam agama. Ketika perkara yang baru dalam agama disifati dengan syarr, seburuk-buruk, berarti semuanya buruk. Ya. Semuanya buruk. Ya. Dikatakan seburuk-buruk perkara adalah yang baru dalam agama, berarti semua perkara baru dalam agama buruk. Nggak ada yang nggak buruk. Ya. Ini jelas. Maksudnya Nabi mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara baru dalam agama. Berarti semua perkara baru buruk semua karena syarr adalah sifat yang melazimi perkara yang baru tersebut. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya lafal Nabi jelas kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Kemudian demikian juga lafal-lafal dari para sahabat. Tidak ada juga lafal bid'ah hasanah kecuali Umar. Umar mensifati salat tarawih, ya, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, berkaitan dengan bid'ah secara bahasa. Nanti yang kita jelaskan ya. Ibnu Umar ya. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, semua bid'ah
buruk meskipun orang mandangnya baik. Ini Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Wa qad kufitum. Ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutlah sunnah, jangan bikin perkara yang baru. Kalian sudah dicukupkan, enggak perlu perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Jadi dari hafalan Nabi semua bid'ah sesat, dari para sahabat juga prakteknya adalah hafalnya semua sesat ya. Baik, ini menguatkan pendapat bahwasanya seluruh bid'ah dalam masalah agama adalah sesat. Adapun yang dibahas tadi berkaitan dengan bikin jembatan kayak pondok kayak itu bukan bid'ah secara syariat. Dia adalah bid'ah secara bahasa. Adapun secara syariat maka tidak ada sama sekali pengecualian. Semua datang dalam kondisi mutlak, bahkan dengan lafal umum yang paling kuat, seluruh. Seandainya ada bid'ah sana, maka Nabi akan buka pintu sedikit pun. Akan Nabi buka pintu meskipun sedikit. Tapi Nabi tidak buka sama sekali, menunjukkan bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat. Tolong dihapus. Baik, kita akan bahas tentang macam-macam bid'ah hasanah ya. Macam-macam bid'ah. Semua bid'ah, ingat ya, semua pelaku bid'ah pasti menganggap bid'ah hasanah. Enggak ada pelaku bid'ah mengatakan bid'ah sesat. Semua pelaku bid'ah menganggap bid'ah hasanah. Semua pelaku bid'ah, tidak ada yang menganggap kita bid'ahnya sesat. Enggak mungkin. Mau bid'ah apapun pasti dia bilang, mau Syiah, mau Rafidhah, mau Khawarij, semua bilang bid'ah hasanah. Macam-macam bid'ah, di antaranya kreasi dari awalnya ya. Memang kreasi dari awalnya. Dari asalnya, bukan dari asalnya. Bukan bid'ah idhofiyah, tapi kreasi dari asalnya. Ya. Contohnya misalnya apa? Orang bilang ada tapi sholat misalnya, sholat birrul walidain. Ya. Ini nggak tahu apa, saya juga nggak tahu ini apa. Ya. Orang namakan sholat birrul walidain. Ya. Ini sama sekali kreasi baru, benar-benar tidak ada asalnya, kemudian dibuat-buat. Ya. Contohnya misalnya sholat raghaib, dikatakan bid'ah oleh Nawawi, dikatakan bid'ah oleh Ali bin Abdissalam, yaitu salat 12 rakaat antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Contohnya salat nisfu Sya'ban, salat malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dengan jumlah rakaat 100, rakaat. Ya kalau orang salat malam biasa enggak apa-apa, tapi dibuat ritual 100 rakaat ini benar-benar enggak ada benar-benar ini baru, dibikin kreasi baru, sama sekali ini ritual benar-benar baru. Sekarang misalnya kita dengar ada namanya sholat Rebu Wakasan, ya apa itu Rebu Wakasan? Ya, sholat hari Rabu, Rabu kapan gitu untuk menolak bala ya. Dianggap hari Rabu sial ya. Sini adalah sholat bid'ah dibangun di atas tatoyur. Ini juga tidak pernah sama sekali. Ada juga misalnya bid'ah dalam bentuk tambahan kepada yang syar'i. Ya, misalnya azannya Syiah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Ini azannya Syiah. Atau azan yang baru-baru muncul, azan baru Indonesia. Hayya 'alal jihad ya. Ini juga tambahan baru dalam azan ya. Ini azan disyariatkan.
Tapi ditambah dalam azan tersebut hayya alal jihad ya. Ini dari mana ya? Ayo menuju kepada jihad. Ini contohnya sudah ada ibadahnya tapi ditambah-tambahkan ya. Ditambah-tambahkan. Ini terkadang juga ada yang dirubah ya. Dirubah atau dimodif ya. Dirubah aturannya. Seperti khutbah Id baru sholat. Ini contoh, ya, masalahnya dirubah. Khutbah Id harusnya sholat dulu baru khutbah, tapi mereka rubah khutbah dulu baru sholat Id. Ini ada pengurangan ya, pengurangan seperti ya seperti menjadikan lafal zikir ya Allah Allah saja, Allah terus diulang-ulang. Atau lebih parah lagi zikir hu ya hu. Ini dikurangi ya. Ini zikir la ilaha illallah, zikir Allahu akbar, zikir tapi Allah terus ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh asalnya dia adalah ibadah yang jelas. Zikir dengan menyebut nama Allah ibadah, tapi ketika dikurangi jadi gitu aja jadi permasalahan. Baik. Kita bahas berikutnya tentang konsekuensi bid'ah ya. Konsekuensi bid'ah berarti agama belum sempurna. Belum sempurna. Kita tidak bicara ritual ya, kita bicara tentang ibadah baru yang Nabi tidak pernah kerjakan, para sahabat tidak kerjakan, berarti agama belum sempurna ya. Baru sempurna, makanya perlu disempurnakan dengan ibadah baru. Karenanya perlu disempurnakan dengan ritual baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensinya Nabi SAW menyembunyikan syariat. Ini perkataan Imam Malik ya, dinukil oleh Ibnu Hazm. Man za'ama anna Muhammadan man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik, siapa yang menganggap ada suatu bid'ah yang baru, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Berarti ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Taib. Kita tanya sama orang melakukan bid'ah, pertanyaan. Pertama, Nabi tahu enggak bid'ah yang kau lakukan? Nabi SAW dan sahabat tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Atau pertanyaannya begitu ya. Nabi SAW dan sahabat tahu atau tidak bid'ah tersebut? Ada dua kemungkinan, jawabannya dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Tahu dan tidak tahu. Tahu atau tidak tahu. Kalau dibilang Nabi tahu, repot, berarti Nabi menyembunyikan. Berarti Nabi menyembunyikan, berkhianat. Menyembunyikan bid'ah dan tidak memberitahu umatnya. Kalau Nabi tidak tahu, berarti Anda lebih tahu daripada Nabi. Ini cuma dua kemungkinan ya. Sama, agama belum sempurna karenanya perlu disebut dengan ritual baru. Dan ini kesimpulannya, baru sempurna sampai bid'ah penutup. Agama baru sempurna jika telah diciptakan bid'ah hasanah yang paling terakhir. Hasanah yang paling terakhir. Ya, karena sudah sempurna belum? Masih ada agama yang masih ada, tunggu sampai bid'ah terakhir itu baru agama sempurna. Selama belum muncul bid'ah terakhir, agama belum sempurna. Akan ada lagi bid'ah akidah, bid'ah amaliyah, macam-macam ya. Ini konsekuensi daripada
uh, bid'ah ya. Kemudian juga konsekuensinya ya, engkau lebih mulia dari Nabi dan sahabat dalam amalan bid'ah tersebut. Kenapa? Karena mereka belum pernah dapat pahala dengan cara ibadah bid'ahmu. Jelas ya. Berarti ada amalan yang seluruh orang tidak tahu, kau munculkan. Berarti mereka dulu semua luput daripada kebaikan tersebut. Kamu yang lebih hebat membuat suatu ibadah baru yang tidak pernah dilakukan oleh mereka ya. Kemudian juga kita bilang tadi konsekuensi bid'ah, tidak ada bid'ah sayyi'ah kalau begitu. Tidak ada bid'ah yang buruk. Karena semua pelaku bid'ah pasti menganggap bid'ahnya baik. Bid'ahnya hasanah. Coba ya. Kalau kita mau bantah orang Syiah misalnya. Orang Syiah bikin bid'ah ritual mukul-mukul badan 10 Asyura. Itu enggak boleh, mungkar. Kenapa mungkar? Kenapa kau pukul darah? Saya kan ingin merasakan bagaimana pedihnya Husain ketika ditikam. Ya repot. Akhirnya kan bid'ah hasanah relatif ya. Karena bid'ah hasanah itu hasanah ini relatif. Menurut kamu baik, menurut dia tidak baik. Menurut dia baik, menurut kamu tidak baik ya. Kalau begitu konsepsinya tidak ada bid'ah dhalalah, semua bid'ah hasanah. Ya. Karena kamu tidak bisa kamu jadi standarisasi. Ya. Menurut dia baik, menurut kamu enggak baik, menurut kamu baik, menurut dia enggak baik. Ya kalau gitu gimana? Mau ikut patokan siapa? Ya. Karena semua boleh kreasi, boleh kreasi. Ini konsekuensi daripada bid'ah ya. Sehingga tidak ada namanya bid'ah hasanah. Karena tidak ada bid'ah sayyi'ah karena semua bid'ah pasti dianggap baik oleh pelakunya ya. Ini di antara konsekuensi kalau seorang melakukan bid'ah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, mungkin habis ini kita bahas tentang syubhat ya. Enggak ada waktu. Atau kita buka tanya jawab, mungkin ya waktu masih banyak yang dibahas ya. Mudah-mudahan kita sambung pekan depan ya. Cuma saya ingin sampaikan satu lagi ya. Kita akan bahas kalaupun itu bid'ah hasanah, ini apa definisi bid'ah hasanah? Ini paling penting ya. Kalau ada bid'ah hasanah, apa definisi hasanah tersebut? Ya. Ingat, ini berkaitan dengan ritual. Kita tidak bicara sarana, kita bicara berkaitan dengan ritual. Ya. Hasanah ini maksudnya apa? Ya. Sekarang saya ajak kawan-kawan berpikir. Ya. Misalnya saya bikin kreasi, kita kumandangkan azan setiap sholat tarawih. Azan khusus, kita sholat tarawih malam deh, kita sholat tarawih jam 1. Boleh nggak kita azan? Agar orang bangun. Azan manfaatnya banyak, mengagungkan Allah. Yang kedua, bangunkan orang. Orang bisa berkumpul. Bikin azan bikin qomat. Terus gimana? Kalau coba, menurut saya baik, menurut kamu gimana? Kalau kamu bilang nggak baik, kenapa nggak baiknya di mana? Kalau menurut saya baik. Saya mau bikin bid'ah azan nih, azan salat malam pakai azan dan iqamat. Menurut saya baik. Baiknya apa? Pertama, mengagungkan Allah. Azan kan disukai. Ya. Orang mau azan pahalanya banyak. Yang kedua, bangunkan orang. Ya. Orang tidur bisa bangun, terjaga. Daripada teriak-teriak, bangun, mending azan. Ya, dapat pahala. Taib, kira-kira boleh nggak? Kalau ada yang bilang nggak boleh, kenapa? Ini kan hasanah. Sayyi'ahnya di mana? Kalau bilang, kalau azan cuma khusus sholat 5 waktu. Mana dalilnya khusus? Nabi bilang nggak boleh pakai yang lain. Mana dalilnya? Kapan Nabi pernah bilang azan hanya sholat 5 waktu? Selain sholat 5 waktu nggak boleh azan?
Mana dalilnya? Bukankah ada dalil diperselisihkan oleh para ulama orang lahir diazankan? Diperselisihkan oleh para ulama hadisnya sehingga para salaf ada yang membolehkan, ada yang tidak. Terus gimana? Kita nggak bisa jawab. Jawaban kita paling banter, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat tidak pernah melakukannya. Selesai. Sudah selesai. Tapi saya punya ide. Bagaimana kalau kita mau masuk masjid, kita baca doa supaya setan tidak mengganggu, kita baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali atau 7 kali, 7 kali. Sebelum di pintu masjid kita baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira boleh enggak? Ya, kenapa enggak boleh? Kan baca Quran bagus, mengusir setan. Kita ingin masuk masjid biar khusyuk, enggak ada yang ganggu. Yang bilang enggak boleh, mana dalilnya? Memang Nabi pernah larang? Kenapa ente larang? Kalau gitu orang bikin kreasi macam-macam. Tapi saya punya ide lagi. Kita sholat tahiyatul masjid berjamaah. Ayo, tahiyatul masjid berjamaah. Biar keren. Qomat ya, qomat sebelum tahiyatul masjid berjamaah. Kita bikin sholat qobliyah tahiyatul masjid dan ba'diyah tahiyatul masjid. Kalau kita buka pintu bid'ah ini, terbuka selebar-lebarnya. Terbuka selebar-lebarnya. Ya, saya punya ide lagi misalnya, seperti orang Indonesia kalau habis tawaf sa'i, mereka sholat 2 rakaat setelah sa'i. Yang ada cuma 2 rakaat setelah tawaf. Ini harus bikin lagi 2 rakaat setelah sa'i. Kita bilang enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan bagus sholat setelah sa'i kita mau bersyukur kepada Allah. Aduh, repot kalau begini. Kalau enggak boleh kenapa? Jawaban cuma satu, enggak boleh karena Nabi enggak pernah contohkan. Selesai. Itu yang kita pingin. Nabi tidak pernah contohkan, sahabat tidak pernah contohkan. Kondisinya sama dan tidak beda. Kalau kondisi berbeda, mungkin bisa muncul sesuatu berhadapan dengan kondisi, ya. Tapi kalau kondisinya sama, ya, dan Nabi ternyata tidak melakukannya, ya sudah. Atau saya punya ide, kita jangan 2 rakaat setelah tawaf, 4 rakaat deh. Lagi senang-senang habis tawaf 4 rakaat lebih khusyuk. Kenapa dilarang? Saya mau 2, saya mau 6, bebas-bebas aja. Kita bilang gimana kalau gitu? Kalau begini caranya enggak usah diutus Nabi, masing-masing bikin ibadah sendiri. Sekarang orang bebas-bebas bikin ibadah, mau zikir model apapun, mau gaya model apapun, bikin sholat apapun, ya. Mau azan tadi hayya 'alal jihad, sudah orang kreasi karena kenapa dilarang? Nabi tidak melakukan bukan berarti dilarang, kecuali kalau Nabi larang baru kita tinggalkan. Nabi kan tidak pernah melarang. Ya. Makanya akhirnya kita bertanya, apa definisi hasanah tersebut? Yang tidak boleh yang mana? Kalau mereka bilang hasanah, yang tidak boleh yang memberi kemudaratan. Kalau hasanah mendatangkan kebaikan, tapi kebaikannya apa? Kebaikan ukurannya dunia atau akhirat. Kalau kemudaratannya apa? Ukuran dunia atau akhirat. Apa kalau orang sholat zuhur 5 rakaat, mudaratnya di mana? Secara dunia. Tidak ada mudarat secara dunia 5 rakaat. Mudarat di akhirat ya, kamu tahu dari mana mudarat? Intinya, kita akan bingung menghadapi definisi bid'ah hasanah. Tapi kita masih lanjut satu kali lagi, ya, karena pembahasan masih panjang. InsyaAllah mengenai syubhat-syubhat dan yang ini akan kita bahas pada pertemuan berikut insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.